Audiobook keluaran Audiotune dengan pengisi suara Sin, karya Casanova. Menikahi Majikan Ibu, episode 181, Ekstra Chapter 5. Tangisan kencang bayi mungil itu sontak membuat Bara dan Bella kelimpungan. Amarah yang sejak tadi menguasai keduanya mendadak menguap, hilang, lenyap dalam hitungan detik. Bella segera meraih tubuh mungil Ril, mendekapnya erat dengan bibir membujuk. Walau Bella tahu bisikan dan bujukannya tidak akan berpengaruh, bayi Ril masih terlalu mungil untuk paham bahasa ibunya. Bella, berikan padaku, biarkan aku yang menimangnya. Bara menjodorkan tangannya setelah melihat istrinya meringis kesakitan karena tak sengaja bergerak terlalu kencangan. Aku tidak apa-apa mas, adik lapar sepertinya, saut Bella dengan suara lembut. Tiba-tiba kekasannya tadi menghilang tanpa jejak. Suara tangis Ril perlahan mengecil dengan dekapan Bella dan usapan lembut Bara. Daddy dan mominya itu terlihat begitu telaten, bahu-bahu membujuk buah hati mereka. Pergerakan keduanya seperti sudah saling mengerti satu sama lain. Satu menimang, yang lain bersenandung. Satu menepuk pelan, yang lain membujuk. Ril membuat keduanya berdamai tanpa bersalaman dan saling maafkan. Menurunkan ego masing-masing sampai titik nol tanpa harus mencari alasan. Mas, tolong pegang adik sebentar. Aku harus buka kancing dan beraku dulu. Fokus saja Bella, nanti kalau bergerak lagi. Tangis Ril semakin menjadi. Bara beralasan. Laki-laki itu milih membantu buka kancing dan mengeluarkan susu Ril yang tersembunyi di balik gaun rumah Bella. Tak lama, keduanya bisa melihat bagaimana Ril yang kelaparan meneguk ke ASI sampai nyaris tersedak. Pelan-pelan deh, Lady tidak akan berbuta denganmu. Bara berjongkok dan melihat aktivitas istri dan anaknya dari dekat. Mengusap lembut pucuk kepala Ril dengan lembut. Terdengar nafas bayi Ril yang tersengal. Bunyi tegukan itu begitu jelas saat bayi mungil itu menelannya buru-buru. Sakit Bel? Tanya Bara, melihat Bel meringis lagi di setelah decapan bibir mungil putra mereka. Sedikit, ada sepertinya lapar, menghisap dengan kencang, ucap Bella sembari meringis. Sebelahnya basah Bella, ucap Bara, menunjuk puncak bukit kembar yang tak tersentuh, mulai merembes tas cetak basah dan jelas di gaunnya. Ya mas, nanti mau dipompa keluar, ada hanya minum sebelah, itu saja tidak habis, jelas Bella. Wah, apa perlu dadinya turun tangan? Canda Bara, sontak mendapat tatapan tajam. Tapi wajah cemberut itu tidak berlangsung lama. Kedua sudut bibir Bella tertarik ke atas saat melihat Bara menjalan menuju ke meja di pojok kamar, mengeluarkan pompa ASI dan botol kaca dari dalam steamer. Meskipun dia kaku dan suka naik darah, tidak peka dan suka marah-marah, tidak romantis dan keras kepala, namun di saat seperti ini, Daddy terlihat manis dan tiada duanya sayang, ucap Bella pelan pada bayinya, berbicara dari hati ke hati, menceritakan bagaimana manisnya sang Daddy, supaya kelak Ril akan mengingati hal indah dari seorang Bara. Seorang apapun Bara, laki-laki itu masih menjadi Daddy terbaik untuk putra-putri mereka saat ini. Kaki Bara berhenti melangkah saat tanpa sengaja mendengar ungkapan manis dari bibir Bella. Ingin rasa yang hambur dan meluk menghujam Bella dengan kecupan mesra. Benar begitu Bella? Tanya Bara ragu-ragu, berdiri dengan pompa ASI di tangannya. Ya mas, apapun yang terjadi, bagaimanapun sikap dan sifatmu, aku sudah menerima apa adanya, tidak pernah protes sedikit pun. Aku tidak benar-benar mengeluh dari dalam hati. Kalimat Bella terhenti, mengangkat pandangannya. Suaminya sedang tersenyum manis akan pujian yang baru saja terlontar dari bibirnya. Aku juga tidak serius dengan kata-kataku Bella. Bara menjatuhkan tubuhnya di samping Bella, menatap Ril yang hampir tertidur lagi. Buah hati mereka sering menjadi alasan perdebatan, tidak jarang menjadi alasan Bara dan Bella memilih berdamai. Rumput tangga memang hijau Bella, tetapi tetap saja aku menyukai rumputnya lama rumah. Meskipun menguning dan hampir mati tertiup angin musim kering, mungkin itu salahku juga, lupa merawatnya. Bara berkata, sesekali menatap istri dan anaknya. Aku tahu mas, aku juga tidak berminat dengan perkutut Pak Lurah. Meskipun perkututmu tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkicau, tidak bisa bersenandung, aku tidak akan berpaling mas. Keduanya tergelak, perlahan lengan kakak itu merangkul mesra pundak istrinya. Gelak mereka terhenti saat bayi Ril terusik dengan suara tawa nyaring Daddy dan mominya. Letakkan biar aku yang menggendongnya. Kau bisa membawa keluar ASI sekarang. Apa perlu aku yang melakukannya juga? Kau ada barang medika matanya. Maumu itu mas, kerutu Bella. Suara riuh rendah anak-anak yang sedang bertengkar mulut di halaman samping rumah terdengar sampai di ruang keluarga. Rania dan Isabel sedang bermain temani pengasuh Ril yang menggendong bayi merah itu. Berdiri di teras rumah,
Kehangatan menyelimuti keluarga kecil Bara dalam membayung senja. Bara dan Bella terlihat duduk di samping, mengawasi putri-putri mereka dari kejauhan. Ibu, kira-kira bagaimana reaksi Ibu Bella saat mengetahui kalau Isabel benar-benar cucunya, putri dari Lisa Cantika? Menurutmu, apa yang akan dipikirkan Ibu? Bella menggeleng. Sebaiknya Mas aja menceritakannya pada Ibu. Sejak dulu kalian adalah soulmate, ucap Bella, melirik Bara sekilas. Selanjutnya kembali fokus pada Rania dan Isabel yang berlarian mengelilingi taman. Kamu cemburu pada Ibu Bella? Tanya Bara, menangkap nada bicara Bella yang sedikit berbeda. Tidak, itu kenyataannya. Bella menjawab datar. Mas, ingat sewaktu kita baru menikah, tidak sekalipun Mas menghubungiku, menanyakan kabarku. Padahal aku istrimu, Mas. Sebaliknya, aku tahu kalau Mas diam-diam menghubungi Ibu. Walaupun tidak sering, tapi Mas menyempatkan menghubungi Ibu. Lanjut Bella. Maafin aku Bella, aku tahu. Aku tidak termaafkan. Bara tertunduk. Tidak ada Ibu. Aku mungkin sudah meninggal karena overdosis obat tidur atau overdosis minuman keras. Bara bercerita. Tatapannya menerawang jauh, mengingat masa lalunya dulu sewaktu baru tiba di Surabaya. Bella tersentak. Kisah ini tidak ada seorang pun yang menceritakan detail padanya. Ibu bungkam. Bahkan selama ini ibunya menyimpan semua cerita masa lalu Bara seorang diri. Ibu adalah temanku berbagi keluh kesah. Dia tahu bagaimana perjuanganku melupakan Brenda dan kegagalan pernikahanku. Bella beralih menatap Bara. Ada tanya selama ini disimpannya. Penasaran, tetapi takut akan terluka saat mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Mas, ragu-ragu Bella menyerutkan suaminya. Apa Bella? Tanya Bara. Diam sejenak, Momi Rania, Isabel dan Ril itu natap lekat suaminya. Ingin bertanya tetapi ragu. Tidak bertanya, semua akan jadi abu-abu dan mengendap dalam kalbu. Apa yang buat Mas begitu mencintai Mbak Brenda? Akhirnya tanya itu terlontar keluar dari bibir tanpa listip, pucat dan sederhana. Maaf jadi ingin banyak tahu tentang masa lalu, Bella. Bara tidak menjawab. Sebaliknya netra biru itu sedang mencari jawaban dari raut datar istrinya. Aku hanya ingin tahu saja Mas, itu masa lalumu. Mbak Brenda pun sudah tiada. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita bertengkar. Apapun jawabanmu Mas. Masa lalu memang tetap milik masa lalu. Apapun jawaban, tidak bisa mengubah masa depan. Mungkin tidak akan berpengaruh pada hubungan kita, tetapi bisa membuatmu terluka. Bara menolak menjawab. Aku sudah tidak mencintainya lagi, sejak aku berani menemuinya. Bara menjawab pelan. Aku tahu, Mas. Aku susah untuk bisa jatuh cinta, tapi saat terjatuh dalam hubungan cinta, aku akan susah untuk bangkit kembali, meskipun sudah disakiti berkali-kali. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.